Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan belajar matematika lagi untuk persiapan teman-teman menghadapi UTBK tahun 2022. Kita akan belajar mengenai trigonometri. Nah, untuk memahami materi ini, teman-teman perlu ingat dulu besar dari sin, cos, maupun tangen pada sudut-sudut istimewa. Selain itu juga, teman-teman perlu mengetahui sifat dari aturan kosinus dan aturan sinus, serta beberapa sifat lain seperti sudut rangkap. Nah, kita akan coba bahas satu persatu di hari ini. Oke, kita langsung masuk aja soal yang pertama. Diketahui segitiga BC dengan panjang sisi AC sama dengan B, BC sama dengan A plus B sama dengan 12 cm. Nah, jika sudut A-nya itu 60 dan sudut B-nya 30 derajat, maka panjang sisi AB adalah berapa? Oke, kita akan coba gambar dulu kira-kira segitiganya. Ya, ini pasti siku-siku. Kenapa? Karena ada 60, ada 30, pasti ada 90 derajat. Oke, kita taruh A-nya di sini. Ini 60 derajat, dia bilang. Kemudian B-nya ini 30 derajat, dia bilang. Nah, ini C-nya berarti ya. AC-nya itu B, AB-nya itu A. Nah, kita tahu kalau A plus B-nya ini sama dengan 12. Nah, kira-kira gimana cara cari tahu panjang sisi masing-masing? Nah, di sini kita butuh bantuan dari aturan sinus. Oke, jadi pertama kita tulis dulu ya, yang AB ini kita anggap aja sebagai C kecil. Aturan sinus itu adalah membandingkan panjang sisi dari suatu sisi dengan nilai sin sudut yang di hadapannya. Jadi kalau ada A, kita bandingkan dengan sin A. Jadi dia saling berseberangan seperti ini, teman-teman. Ini akan sama dengan B per sin B. Lihat, dia seberangan juga. Akan sama dengan juga C per sin C, seperti ini. Nah, jadi karena kita butuhnya cuma A sama B dulu, nah kita fokus sama perbandingan ini dulu aja. Gitu ya. Oke. Jadi kita akan dapat A dibagi sin A. Sin A-nya itu adalah sin 60 derajat. Akan sama dengan B per sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat, sin 60 derajat ini sama dengan setengah akar 3, sama dengan B per setengah. Ya, sama-sama ada setengah di penyebut, kita boleh hilangkan, kemudian akar 3-nya kali silang aja. Jadi kita akan dapat A sama dengan B akar 3. Nah, udah dapat sini, sekarang kita bisa substitusi, yang berarti B akar 3 ditambah B sama dengan 12. Nah, kita faktorin si B-nya itu sendiri. Jadi B dikali buka kurung akar 3 tambah 1 sama dengan 12. Yang berarti B-nya sama dengan 12 dibagi akar 3 tambah 1. Nah, untuk mempermudah perhitungan ya kita akan rasionalin aja. Gitu. Jadi yang atasnya adalah 12 akar 3 min atau 12 kali akar 3 min 1 dibagi dengan bawahnya akan jadi 3 dikurang 1 atau 2. Ini kita bisa coret dengan yang atas. Hasilnya adalah 6 akar 3 dikurangi 6. Nah, dari hubungan yang ini tadi, kita bisa dapat A-nya. A-nya sama dengan berapa sih? A-nya sama dengan 6 akar 3 dikurang 6 dikali akar 3. Gitu. Nah, kita kaliin. Yang ini ada akar 3 kali akar 3, berarti jadinya 3. Dikali 6 jadi 18, dikurangi 6 akar 3. Nah, sekarang kita mau coba cari panjang C-nya nih. Gitu. Nah, ini kan karena siku-siku teman-teman bisa pakai Pitagoras. Cuma daripada ribet, mending kita pakai perbandingan ini lagi. Aturan sinus lagi. Oke, mungkin kita bisa bandingin sudut yang tadi yang pakai 30 derajat. Ini aja. Jadi B-nya itu kan 6 akar 3 min 1 ya tadi yang ini. Setelah disederhanain gitu ya. Dibagi sin yang depan B itu adalah 30 derajat sama dengan AB itu sama dengan C kecil. Dibagi sin 90 derajat yang sama dengan 1. Nah, ini berarti 6 akar 3 min 1 dibagi setengah. Sama dengan C per 1. Nah, karena ini dibagi setengah, berarti sama aja 2-nya naik.
2-nya naik, dia bakal kaliin sama 6. Berarti jadi C-nya sama dengan 12 dikali akar 3 min 1. Nah, kalau dijabarkan, nanti akan dapat option yang B. Gitu. Nomor 2 diambil dari UTBK TKA Saintek tahun 2019. Diberikan sistem persamaan trigonometris seperti itu, dengan Y-nya terletak di kuadran 1. Kenapa di kuadran 1? Karena nilainya berada di antara 0 sampai dengan pi per 2. Maka nilai dari cos 2x-nya berapa? Oke, dari dua persamaan ini kita coba jabarkan dulu teman-teman yuk. Nah, diingat-ingat rumusnya, kalau kita punya, di sini ya saya tulis, sin x plus minus y, artinya ini sekaligus, ini akan sama dengan sin cos kosin. Ya, jadi operasinya dia bakal sama, ketika plus di sini bakal plus, ketika min juga berlaku. Nah, teman-teman perlu ingatnya aja ininya nih, sin cos, kosin. Nah, kalau saya aturannya sih biasanya, ya ikutin aja, X dulu baru Y, X dulu baru Y. Tapi kalau misalkan dia di cos, nah ini agak kebalik nih. Kalau cos itu cos-cos, tandanya itu kebalik. Jadi kalau tadinya dia plus, di sininya minus, sedangkan ketika di sini minus, di sininya positif. Nah, kita akan pakai sifat yang atas. Sin buka kurung X tambah Y, ini akan sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y, sama dengan 1 plus 1/5 cos Y. Sedangkan untuk yang bawah, ini akan jadi mirip juga, tapi dikurang. Iya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih teman-teman. Ini tandanya beda. Ini juga beda. Berarti kalau untuk menghilangkannya, kita tinggal jumlahin aja. Gitu ya. Oke. Jadi kalau dijumlahin, nanti akan jadi 2 sin X cos Y. Gitu. Sama dengan, ini hilang juga habis. Nah, ini sama-sama cos Y. Ini koefisiennya 1, teman-teman. Berarti 1/5 tambah 1. Jadi 6/5. 6/5 dari cos Y. 2 sama 6 bisa dicoret, jadi sisa 3. Cosnya jangan dicoret, diemin dulu aja. Oke, kemudian kita pindah ruas. Sin X cos Y min 3/5 cos Y sama dengan 0. Nah, lihat sama-sama ada cos Y, kita bisa faktorkan. Seperti ini. Berarti dapatlah cos Y sama dengan 0, atau sin X min 3/5-nya yang sama dengan 0. Nah, ini berarti sin X-nya sama dengan 3/5. Nah, kalau cos Y-nya sama dengan 0, itu berarti Y-nya sama dengan pi per 2 kan? Atau 90 derajat. Sedangkan di sini, dianya nggak sama dengan. Berarti yang kita pilih adalah sin X sama dengan 3/5. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah cos 2X kan? Cos 2X yang mengandung sin-nya itu adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Ya. Nah, maka nilainya akan sama dengan 1 min 2 dikali 3/5 kuadrat. 1 min, dikuadratin ya, 2 dikali 9/25. 1 min 18/25, satunya kita bisa jadiin 25/25. Maka hasilnya adalah 7/25. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, dari sini kita udah dapat banyak rumus ya teman-teman. Selain rumus yang tadi, penjumlahan sudut. Ya, kita bilangnya penjumlahan dan pengurangan sudut. Yang ini sudut rangkap dari cos-nya. Ada 3 macam sih sebenarnya, meskipun sama aja. Bisa pakai yang ini, atau kalau yang lain 2 cos kuadrat X min 1 juga bisa, atau ada lagi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, ini terserah teman-teman, tergantung apa yang udah dipunyai. Kalau tadi kan kita udah punyanya sin X-nya aja, berarti kita pakai rumus yang pertama. Oke, selanjutnya, ya, nomor 3.
Nah, untuk kerja nomor 3 ini, lihat deh, dia kan nanya cos X plus Y. Nah, sedangkan tadi kita udah pakai nih rumusnya. Bukan dipakai sih, udah dikasih tahu ya rumusnya. Nah, cos X tambah Y ini sama aja cos X cos Y, karena dia plus, ini jadi min. Ingat, kebalikan kalau di cos. Nah, kita akan pakai rumus itu, teman-teman, untuk kerjain. Nah, caranya gimana sih? Supaya kita bisa dapat cos X cos Y dan sin X ini dari dua persamaan yang udah diberikan di sini. Nah, caranya gimana sih? Caranya, kedua persamaan ini kita bisa kuadratin. Ya. Jadi yang pertama, kita bisa kuadratin sin X dikurang sin Y kuadrat sama dengan akar A dikuadratin. Nah, yang kedua, nanti kita kuadratin cos X plus cos Y, sama juga dikuadratin gitu. Nah, kita coba kuadratin, berarti dapatnya sin kuadrat X dikurangi 2 sin X sin Y, ya, ditambah sin kuadrat Y, hasilnya adalah A. Sedangkan untuk yang bawah, kita akan dapat cos kuadrat X ditambah 2 cos X cos Y ditambah cos kuadrat Y sama dengan B. Nah, perhatikan, yang kita mau lakuin, supaya kita itu pengen dapat cos X cos Y min sin X sin Y. Ini udah ada nih, masing-masing. Bedanya ada 2 aja di koefisiennya. Berarti cara dapetin itu kita tinggal tambah aja. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat, ada juga sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Jangan lupa hasilnya adalah 1 nih masing-masing. Berarti jadinya 2. Ditambah 2 dikali cos X cos Y dikurangin sin X sin Y. Hasilnya adalah A tambah B. Nah, tadi ini adalah yang mau ditanya. Berarti udah dapat dong. Ya. 2 cos X plus Y sama dengan A plus B min 2. 2-nya pindah ke kanan. Nah, berarti kita akan dapat cos X plus Y sama dengan A plus B min 2 dibagi 2. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke. Ya, sekarang kita lanjut nomor yang keempat. Nah, ini diambil dari UTUL UGM tahun 2019. Nah, memang biasanya materi-materi seperti vektor, materi trigonometri itu cuma adanya di TKD Saintek. Jadi kalau teman-teman yang anak IPS nggak mau nonton video ini nggak apa-apa. Kalau sekedar mau belajar ya it's okay gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini ada sifat baru lagi teman-teman. Ya, jadi trigono lumayan banyak memang sifat-sifatnya. Tapi hafalnya itu usahain karena sering latihan. Nah, kita punya sin X ditambah sin 2X tambah sin 3X sama dengan 0, dengan X-nya itu terletak di kuadran 2. Kenapa kuadran 2? Karena dari 90 derajat hingga 180 derajat. Maka nilai dari tan 2X-nya berapa? Oke, kalau tadi di beberapa nomor sebelumnya, di nomor 2 lebih tepatnya, ini ada sifat penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, untuk nomor 4, kita akan pakai sifat penjumlahan nilai trigonometrinya. Ada apa aja? Oke, coba dilihat baik-baik. Ini ada sin A plus B, ada sin A min sin B, kemudian ada cos A plus cos B, kemudian ada cos A min cos B. Nah, rumusnya itu sebenarnya mirip-mirip juga gitu. Bedanya kalau ini 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Nah, kalau yang bawahnya lagi, seperti ini, teman-teman bisa lihat, ingatnya. Nah, yang di tengah-tengah ini apa sih yang saya kosongin? Yang saya kosongin ini artinya sama. Tinggal bedanya itu di fungsi trigononya. Kalau dulu pas SMA tuh gini, sin plus sin 2, sin cos, sin min sin 2, cos sin, cos plus cos 2, cos cos, cos min 2, sin sin. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau ngomongin sin, dia pasti itu beda jenis.
Artinya pasti ada sin sama pasti ada cos. Lihat aja sama yang sebelumnya. Mereka partneran nih. Pas lagi sin, pasti sin cos sama cosin. Nah, beda sama cos, mereka itu pasti sepasang-sepasang, teman-teman. Jadi, gitu cara ngapalinnya. Ya. Nah, yang bedanya itu di sini ada min 2. Itu kalau cos min cos. Nah, sekarang. Ini kan sin semua. Ada 3 jenis nih tapi. Yang mana yang kita pakai? Kalau kakak dari dulu caranya itu patokannya lihat yang tengahnya apa. Tengahnya kan 2 nih ya. Sedangkan kalau ini dijumlahin, terus nanti dibagi 2, hasilnya juga 2x. Berarti yang kita jumlahin yang pertama dan yang ketiga. Gitu. Jadi kita bakal jumlahin sin x ditambah sin 3x. Kita mau lihat hasilnya apa nanti. Oke, sin plus sin ya, berarti sama dengan 2 sin. Kalau saya dulu nyebutnya ini setengah jumlah, kalau ini setengah dari selisihnya, pengurangan yang kiri dengan yang kanan. Berarti bukan selisih sih sebenarnya, karena selisih kan harusnya mutlak. Cuma ini lebih artiin dia dikurang aja, yang kiri kurang kanan. Terus dibagi 2. Yang di sini adalah 2x, kalau cos-nya adalah cos x. Gitu. Ya, ini lebih enak mungkin nulisnya 3x sama x aja kali ya. Biar nanti nggak ada yang minus. Gitu. Jadi biasain yang lebih besarnya di kiri. Nah, berarti kita akan punya persamaan yang awalnya ini menjadi 2 sin 2x cos x ditambah sin 2x sama dengan 0. Sama-sama punya sin 2x, kita bisa keluarin. Jadi sisanya 2 cos x plus 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan, berarti mirip sama yang sebelumnya, punya 2 solusi, sin 2x sama dengan 0, atau 2 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, supaya sin 2x-nya sama dengan 0, berarti x-nya itu harus 0, 180 derajat, 360, dan seterusnya. Cuma, lagi-lagi ini tidak masuk dalam intervalnya atau domainnya. Jadi, solusinya bukan yang ini. Nah, itu tolong diperhatikan tuh teman-teman, domainnya. Berarti yang kita pilih adalah cos x sama dengan min 1/2, di mana x-nya itu adalah 120 derajat. Atau kalau dijadiin pi, dia jadi 2pi/3. Itu berarti untuk tangan x yang ditanya, tangan 2x, sama aja tangan 240 derajat. Nah, tangan 240 derajat, cara ngingetnya gimana sih? Ya, kalau saya ngingetnya tuh kayak gini. 240 derajat berarti udah lewatin 180 derajat, yaitu sebesar 60 derajat di sini. Nah, berarti teman-teman tinggal lihat aja aslinya. 60 derajat juga harusnya di sini. Nah, kebetulan pas di kuadran 3 tangannya positif, berarti ini juga harus positif. Ketika tangan 60, dia nilainya berapa sih? Akar 3. Nah, berarti di sini juga sama, akar 3. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Ya, soal terakhir di pembahasan kita kali ini diambil dari Simakui tahun 2019. Nah, kebetulan nih soalnya lumayan susah teman-teman, tapi kita akan coba bareng-bareng ya. Oke, kita tulis lagi aja soalnya. Nah, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, kita punya 4 sin kuadrat X cos X min 2 sin kuadrat X ditambah 2 cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X min 2 sin X min 2 cos X sama dengan 0. Nah, panjang ya, ada sebanyak 6 suku di sini. Caranya gimana? Kebetulan patokannya itu sebenarnya ada di sini, sin kuadrat. Nah, ini kan udah ada sin kuadrat nih. Cuma di sini masih ada 2 cos kuadrat. Nah, kita punya identitas dasar di trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 1 maksudnya. Gitu. Nah, berarti kalau cos kuadrat itu sendiri, itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ya, berarti kita bisa ubah ini jadi 2 dikali 1 min sin kuadrat X. Sehingga nanti pas di sederhanain, ini akan jadi 4 sin kuadrat X cos X
Nah, kita lihat ini pas dikaliin, ini kan kita sudah punya min 2 sin kuadrat. Nah, dari sini kita dapat min 2 sin kuadrat juga, yang berarti jadi min 4 sin kuadrat X ditambah 2. Nah, kemudian yang di kanan-kanannya, nanti dulu aja, kita coba fokusin sama yang ini. Sama-sama punya 4 sin kuadrat. Berarti kita coba keluarin, dapatlah cos X min 1 plus 2. Nah, berarti kita coba lihat mana sih yang ada cos X min 1-nya nih. Nah, ternyata dari sini, kalau teman-teman faktorin, 2 sin X-nya keluarin. Dapatlah cos X min 1. Nah, setelah itu, lihat. Ini ada 2 min 2 cos X. 2 min 2 cos X, kalau 2-nya kita keluarin, berarti min 2, kalau ini jadiin min 2 gitu maksudnya. Oke, kita hapus saja. Berarti kalau dikeluarin min 2-nya, itu akan jadi cos X min 1. Nah, yang sebelumnya kita tulis ulang. Jadi, sekarang setiap suku memiliki faktor cos X min 1. Berarti kita keluarin aja. Cos X min 1 dikali sisanya. Ada apa aja sih? Ada 4 sin kuadrat X, ada 2 sin X, ada min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian yang dalamnya ini kita bisa bagi 2 sebenarnya. Kita bagi kedua ruas dengan 2 gitu, biar lebih simpel. Jadi 2 sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0. Nah, yang suku di bagian kanan ini bisa kita faktorin, teman-teman. Jadinya apa sih? Oke, kita coba lihat. Jadinya 2 sin X, berarti ditambah 1 dikurang 1 di sebelah sini. Nah, jadi kita punya 3 kemungkinan, yaitu cos X sama dengan 1, atau sin X sama dengan setengah, atau sin X sama dengan min 1. Nah, kita mau coba cek masing-masingnya. Pokoknya tolong diperhatikan di bagian domainnya sini ya, teman-teman. Oke, tolong diperhatikan ya, harus dari min pi per 2 sampai dengan pi. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi, yang pertama adalah cos X. Cos X sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan 0 dan 360 derajat. Gitu, atau 2pi. Yang masuk ke dalam interval itu cuma 0-nya doang. Jadi yang ini abaikan. Nah, yang sama dengan setengah, berarti cuma ada di kuadran 1 dan 2 ya. Yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Atau dijadikan ke pi, ini pi per 6, yang ini 5 pi per 6. Masih ada dua-duanya ya. Kalau sudut minus nggak mungkin karena dia di kuadran 4. Ya, yang di situ. Nah, kalau yang sama dengan min 1, X-nya itu adalah 270 derajat. Nah, ini karena yang positifnya udah nggak masuk, dia itu kan bisa jadi 3 pi per 2. Nah, atau bisa juga jadi min pi per 2. Gitu. Ya, jadi untuk soal ini, penjumlahan yang mungkin adalah pi per 6 ditambah 5 pi per 6 dikurang pi per 2. Nah, ini 1 per 6 ditambah 5 per 6. 1 ya, atau sama dengan pi. Pi dikurang pi per 2 hasilnya adalah pi per 2. Jawabannya adalah yang E. Nah, ini perlu hati-hati, karena kalau misalkan tadi langsung mikirnya, oh ini 270 derajat doang nih, kan nggak ada gitu. Nah, ini pasti bakal jawabannya cuma pi, padahal seharusnya adalah pi per 2. Oke? Ya. Oke Sobat Akal di rumah, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Akal, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.